Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah berbangsa dan bernegara, yaitu Ustadz Misbah Hulhuda MPD, dan teman-teman seperjuangan, yakni PGSD STKIP Al-Hikmah Angkatan 2019 yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, marilah kita mempersiapkan diri kita, yaitu seperti mempersiapkan alat tulisnya, bahkan tempat duduk dan sinyal yang baik. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kebudayaan yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu ada budaya Mandar, ada kebudayaan Bugis, dan juga yang terakhir ada kebudayaan Toraja. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebudayaan Mandar terlebih dahulu. Suku Mandar merupakan suku yang terdapat di Sulawesi Barat. Letak geografis suku Mandar antara 10 sampai 30 lintang selatan dan antara 1180 sampai 1190 derajat bujur timur. Sebagian besar penduduk beragama Islam, tetapi masih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi dinamisme atau penyembahan terhadap roh nenek moyang, sehingga masih mengadakan upacara sesajen dan lain sebagainya. Mata pencaharian masyarakat Mandar adalah melaut atau menjadi nelayan. Suku Mandar sangat terkenal akan kehebatannya dalam menaklukkan laut dan juga ombak yang keras. Sistem kekerabatan suku Mandar pada umumnya mengikuti kedua garis, yaitu garis ibu dan juga garis ayah, atau yang kita sebut dengan sistem bilateral. Kesenian yang paling ditunggu oleh masyarakat Mandar adalah salah satunya kesenian Sayang Patukduk, atau ini adalah kesenian upacara. Upacara ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan khataman Al-Quran, khitanan, perkawinan, atau memeriahkan acara syukuran lainnya. Rumah adat suku Mandar bernama Rumah Boyang. Rumah panggung ini terdiri dari material kayu dan ditopang dengan tiang penyangga. Rumah adat suku Mandar sangat sederhana, dan di dalam pembuatannya ada syarat yang harus diperhatikan oleh suku Mandar itu sendiri, yaitu syarat ekonomi, teknis, dan juga kesehatan. Upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Mandar contohnya seperti niuri. Dalam masyarakat Mandar adalah upacara penyelamatan lahirnya seorang bayi bagi wanita, utamanya yang baru saja pertama kali hamil. Maka sudah jadi tradisi atau kebiasaan akan diadakannya acara niuri ini dalam masa kehamilan 7-8 bulan. Selain itu juga ada upacara patadayang, artinya pelantikan. Contohnya, pelantikan seorang raja yang mengambil sampel dari kerajaan Pambuang. Yang pasti caranya sama dengan seluruh kerajaan di Pitu Ba'ba Binangah Mandar. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Mandar disebut bahasa Mandar, meskipun ada beberapa wilayah di Mandar yang masih menggunakan bahasa Bugis. Nah, itulah sedikit pengetahuan saya tentang kebudayaan Mandar. Selanjutnya, kita akan membahas kebudayaan yang kedua yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu kebudayaan Bugis. Suku Bugis atau
Tougi adalah salah satu suku di antara banyaknya suku yang ada di Indonesia. Mereka bermukim di Pulau Sulawesi bagian selatan. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya zaman, mereka telah menyebar ke seluruh Nusantara. Kebudayaan orang Bugis sesungguhnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak kepada sesama. Misalkan seperti mengucapkan tabe atau dalam bahasa Indonesia artinya permisi sambil membukukan badannya, setengah badannya bila melewati di hadapan atau sekumpulan orang-orang yang lebih tua yang sedang bercerita. Rumah adat suku Bugis terbagi menjadi dua. Ada yang rumah adat peruntukan para bangsawan dan juga ada yang rumah adat peruntukan bagi kaum biasa. Rumah adat yang untuk bangsawan bernama Rumo Salasa dan untuk orang biasa bernama Rumah Bola. Sistem kepercayaan masyarakat Bugis. Pada mulanya masyarakat Bugis ini mempercayai atau menganut agama animisme yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, seiring perkembangannya zaman, lambat laun kepercayaan animisme ini berubah menjadi agama Islam karena karena ada seorang ulama dari Sumatera yang bernama Datu Ditiro yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Kemudian Islamlah yang menjadi agama yang paling banyak peminatnya atau penganutnya di suku Bugis hingga masa kini. Agama Islam masuk ke suku Bugis itu pada abad ke-17 melalui para pedagang Melayu dan tentunya melalui Datu Ditiro tersebut. Ajaran agama Islam yang mudah diterima oleh masyarakat setempat membuat agama ini banyak menjadi pilihan utama di antara agama-agama lainnya. Mereka bisa menerima ajaran Islam dengan baik karena menurut mereka ajaran Islam tidak mengubah sedikit pun nilai-nilai atau kaidah-kaidah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada. Sistem kemasyarakatan atau sistem organisasi kemasyarakatan masyarakat Bugis. Suku Bugis merupakan suku yang menganut sistem patron klien atau sistem kelompok kesetia kawanan antara pemimpin dan juga pengikutnya ini bersifat menyeluruh. Salah satu sistem hierarki ini yang sangat rumit dan kaku, namun bagi mereka mempunyai mobilitas yang sangat tinggi. Buktinya, di mana ketika kita berada di titik, dimanapun kita berada tak sulit menemukan orang-orang Bugis ini. Mereka terkenal dengan karakter yang sangat keras dan juga sangat menjunjung tinggi sebuah kehormatan, pekerja keras demi kehormatan nama keluarga. Sedangkan sistem kekerabatan orang Bugis disebut dengan Asia Jingeng yang mengikuti sistem bilateral atau sistem yang mengikuti pergaulan hidup dari ayah maupun dari ibu. Wilayah suku Bugis terletak di daratan rendah atau pesisir Pulau Sulawesi bagian selatan. Di daratan ini mempunyai tanah yang cukup subur sehingga banyak masyarakat Bugis yang hidup sebagai petani. Selain petani, suku Bugis juga dikenal sebagai masyarakat nelayan dan juga pedagang. Meskipun mereka mempunyai tanah yang subur, tidak sedikit dari mereka yang bekerja sebagai nelayan. Hal ini ditandakan dengan perahu nelayan mereka atau perahu tradisional mereka yang bernama
pinisi, yaitu perahu. Perahu yang digunakan nelayan Bugis untuk menjaring ikan atau mencari ikan di tengah laut. Bahasa dan literatur suku Bugis. Dalam kesehariannya, hingga saat ini orang Bugis masih menggunakan bahasa Ugi, yang merupakan bahasa keluarga besar dari bahasa Austronesia Barat. Selain itu, orang Bugis juga memiliki aksaranya sendiri, yakni aksara Lontara yang berasal dari huruf Sanskerta. Bahkan uniknya, logat bahasa Bugis berbeda di setiap wilayahnya. Ada yang kasar, ada juga yang halus. Seperti di Jawa ya, ada bermacam-macam jenis bahasa Jawa ya. Seperti juga di Sunda. Sunda ini memiliki ada Sunda kasar, ada juga Sunda halus. Begitu juga dengan bahasa Ugi ini, bahasa orang Bugis. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang kesenian di masyarakat Bugis. Kesenian masyarakat Bugis antara lain alat musiknya. Jadi antaranya ada alat musik kecapi, alat musik sinrili, alat musik gendang musik, ada suling-suling bambu atau bulu. Terus seni tari, ada tari pelangi, tari padupa bosara, tari patenung, dan yang terakhir ada tari pajoge dan tari anak masari. Selanjutnya kita akan membahas suku yang terakhir yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu suku Toraja. Orang-orang Toraja adalah etnis yang umumnya tinggal di pegunungan bagian utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Diperkirakan suku Toraja ini memiliki populasi sebanyak 1 juta jiwa. Tidak semua kelompok masyarakat Toraja bermukim di tanah Toraja, melainkan sekitar 500.000 jiwa tinggal dan tersebar di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Sedangkan sebagian lainnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Asal kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, yaitu Tok Riaja. Kata tersebut memiliki arti orang yang berdiam di negeri atas. Nama Toraja diresmikan nama suku pada tahun 1909 oleh kolonial Belanda. Kepercayaan suku Toraja adalah menganut kepercayaan animisme dan sama sekali tidak tersentuh oleh dunia luar. Hingga akhirnya pada awal tahun 1990-an, misionaris dari Belanda datang ke wilayah ini dan mengenalkan agama Kristen. Kini, mayoritas masyarakat Toraja adalah menganut agama Kristen. Selain itu, sebagian lainnya menganut agama Islam dan kepercayaan animisme Aluk Todolo. Sejarah suku Toraja. Asal-usul orang Toraja ialah dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Cina Selatan dan Vietnam. Pada awalnya, nenek moyang suku Toraja mendiami wilayah pantai di Sulawesi sebelum akhirnya berpindah ke dataran tinggi. Sistem kekerabatan dalam suku Toraja. Dalam suku Toraja, sebuah desa adalah satu keluarga besar. Masyarakat Toraja tinggal di rumah adat yang bernama Rumah Tongkonan. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan nama desa. Sistem pernikahan dengan sepupu jauh adalah hal yang biasa dilakukannya. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan. Sepupu jauh yang dimaksud adalah sepupu keempat dan seterusnya. Sedangkan pernikahan dengan sepupu dekat sangat dilarang.
dan hanya diperbolehkan bagi kaum bangsawan saja. Sistem kekerabatan yang terbentuk dari pernikahan ini berarti mereka melakukan hubungan yang sifatnya timbal balik, dalam artian keluarga besar saling tolong-menolong dalam berbagai hal, mulai dari ritual kerbau, pertanian, hingga membayar hutang. Yang selanjutnya, kelas sosial masyarakat Toraja. Terdapat pembagian kelas sosial dalam adat masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas yang pertama ialah kelas bangsawan, yang kedua kelas masyarakat biasa, dan yang ketiga kelas budak. Hingga akhirnya perbudakan dihapuskan pada tahun 1909 oleh Belanda. Dalam hukum adat Toraja, kelas sosial diturunkan dari garis ibu. Seorang laki-laki Toraja tidak boleh menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih rendah, tetapi boleh menikahi perempuan yang kelas sosialnya lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menaikkan derajat keturunan mereka. Hingga kini sistem kelas sosial yang membedakan masyarakat biasa dan bangsawan masih dipertahankan oleh masyarakat Toraja demi mempertahankan martabat keluarganya. Nama rumah adat suku Toraja ialah Tongkonan. Rumah ini hanya ditinggali oleh kaum bangsawan dari suku Toraja dan menjadi pusat penghidupan atau pusat kehidupan bagi masyarakat Toraja itu sendiri. Masyarakat Toraja percaya bahwa tongkohan pertama kali dibangun di surga dengan jumlah 4 tiang. Kemudian leluhur orang Toraja turun ke bumi, lalu rumah tersebut dapat menggelar upacara besar. Rumah tongkohan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu rumah tongkohan batu adalah rumah tradisional yang hanya ditinggali oleh keluarga bangsawan saja. Yang kedua ada rumah tongkonan Pekamberan. Rumah ini dihuni oleh bangsawan yang memiliki wewenang tertentu dalam adat istiadat dan tradisi setempat. Yang ketiga, rumah adat Layuk ditempati oleh kekuasaan tertinggi dan digunakan sebagai pusat pemerintahannya. Upacara kematian suku Toraja. Upacara pemakaman dalam masyarakat Toraja disebut dengan Rambu Solo. Ritual ini hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan saja karena biayanya yang sangat mahal. Upacara pemakaman kaum bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang. Acara pun dapat berlangsung selama berhari-hari. Upacara pemakaman tidak harus dilakukan segera setelah seseorang keluarga meninggal dunia, namun bisa dilakukan setelah beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan hingga beberapa tahun setelah kematian yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar biaya upacara adat pemakaman terkumpul, mengingat upacara ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Tradisi adu kerbau masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja memiliki tradisi yang unik, yaitu Mak Pusalaga, Tadeng atau Tedong Silaga. Tradisi ini merupakan kegiatan adu kerbau yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang suku Toraja dan terus dilestarikan hingga kini. Adu kerbau ini diselenggarakan bersamaan dengan upacara Rambu Solo. Tradisi ini sangat menarik sehingga banyak wisatawan berkunjung ke Toraja untuk menyaksikannya. Kerbau-kerbau yang diadu akan diberi nama yang unik. Tarian dan alat musik suku Toraja. Hampir setiap upacara adat Toraja berkaitan dengan tarian-tarian.
Misalnya pada upacara kematian, tarian ini merupakan simbol rasa duka cita, penghormatan, serta memberi semangat kepada arwah karena akan melakukan perjalanan panjang menuju akhirat. Tarian Mak Randing merupakan prosesi awal ketika jenazah akan dibawa ke lumbung padi menuju rantai atau tempat upacara pemakaman. Yang selanjutnya ada tarian Mak Katia, adalah tarian bertujuan untuk mengingatkan penonton pada kemurahan hati dan kesetiaan orang yang meninggal. Selain upacara kematian, orang Toraja juga melakukan tarian dan nyanyian untuk menyambut musim panen. Contoh alat musik Toraja adalah suling bambu yang disebut dengan Pak Suling. Suling ini mempunyai 6 lubang yang dimainkan di banyak tarian, seperti pada tarian Mak Bondensan. Saat ini alat musik ini dimainkan. Maka sekelompok pria berkuku panjang akan menari tanpa baju. Mata pencaharian suku Toraja. Suku Toraja adalah masyarakat agraris, sehingga mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam di sawah atau berkebun di ladang. Keseharian mereka diisi dengan kegiatan menanam padi, jagung, sayuran, singkong, kopi, dan lain sebagainya. Di masa lalu, Toraja merupakan daerah penghasil kopi berkualitas terbaik. Selain itu, masyarakat Toraja juga melakukan kegiatan berternak kerbau dan babi. Kerbau dan babi adalah 2 hewan penting untuk melengkapi upacara adat Toraja. Orang-orang Toraja juga memelihara ikan serta berternak ayam dan bebek. Sistem kekerabatan orang Toraja ini berorientasi pada satu kakek moyang pendiri Tongkonan, yaitu rumah komunal atau rumah adat Toraja. Rumah ini menjadi pusat kekerabatan suku Toraja, kehidupan sosial dan keagamaan. Masyarakat Toraja terbagi menjadi 3 daerah adat, yaitu Kamakdikan, Pakemberan, dan Kapuangan. Daerah Kapuangan mempunyai sistem sosial yang cukup kuat karena terpengaruh oleh tradisi kerajaan Bugis dan Makassar. Golongan bangsawan Kapuang disebut Makdika, golongan rakyat disebut Tomakaka, kemudian golongan hamba sahaya atau budak disebut dengan Kaunan. Nah, teman-teman, itulah ulasan dari saya tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi, terutamanya pada 3 budaya yang telah dibahas, yaitu budaya Mandar, budaya Bugis, dan budaya Toraja. Nah, teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya atau ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena kekurangan datang dari saya dan kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.